wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Afriani dari SMK Anur Ampel Boyolali dengan nomor peserta PPG 2015-0283-6245. Pada pagi hari ini akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, kita simak video tentang deret aritmatika berikut. Terdengar suara Bu Anita? Dengar, Bu. Ya, coba Bu Anita akan coba share dulu ya. Bu Anita akan coba share. Terlihat? Oke, dulu dong. Terlihat ya? Share screen bisa? Sudah? Oke. Ya, sekarang Bu Anita stop share dulu. Sudah. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Anita akan melakukan absensi dulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir ya? Anggita, Bu. Oh, Anggita kemana Anggita? Sakit, Bu. Oh iya, kita doakan semoga Anggita lekas membaik. Jangan lupa ya, nanti kalian tetap harus melakukan presensi. Nanti linknya akan Bu Anita kirimkan lewat WA group. Ya, sekarang Bu Anita akan presensi dulu. Atika? Iya, Bu. Ya. Terus Afina? Sandri? Elena? Hadir. Koirunisa? Lulu? Nindya? Ada, Bu. Ya, hadir semua Ada. ya. Hadir semua. Ya. Bentar. Ya. Meskipun pembelajaran kali ini dengan daring, Bu Anita harapkan kalian harus tetap semangat belajar. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Jangan lupa jika kalian melakukan atau bepergian, patuhi protokol kesehatan ya. Ingat 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, terus yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Untuk lebih meningkatkan semangat kalian, masih ingat ya yel-yel yang Bu Anita berikan setiap pembelajaran? Jika Bu Anita bilang SMK, kalian harus jawab hebat. Kalau Bu Anita bilang belajar, kalian jawab semangat. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. SMK. Belajar. Semangat. Ya, terima kasih atas antusias dari kalian semua dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, masih ingatkah kemarin kita mempelajari materi tentang apa ya? Ya, betul sekali. Kemarin kita mempelajari tentang barisan aritmatika. Pada barisan aritmatika, kemarin kita mempelajari tentang apa saja? Barisan aritmatika, Bu. Barisan aritmatika terdiri dari apa saja? Terdiri dari beda. Terus apa lagi? Pertama. Ya. Terus? Suku pertama. Suku kong. Suku pertama adalah A atau UI1. Beda adalah selisih dua suku berurutan. Dan rumus suku ke N sama dengan UN A plus N min 1 min 3. Ya, terima kasih sekali sudah dapat menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam barisan aritmatika. Sekarang Bu Anita akan share screen dulu. Ya, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Kalian bisa lihat di situ untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam
deret aritmatika yang pertama. Terus yang kedua, menemukan rumus jumlah n suku pertama. Untuk keterampilannya yaitu merumuskan model matematika dari deret aritmatika pada masalah kontekstual yang pertama. Untuk yang kedua, menentukan penyelesaian dari model matematika yang berkaitan dengan deret aritmatika. Terus untuk tujuan pembelajarannya, ya, melalui proses pembelajaran materi barisan dan deret aritmatika dengan menggunakan model problem-based learning yang berbasis pendekatan Big Bang dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan Google Form, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis unsur-unsur yang terdapat pada ekspresi deret aritmatika. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu menentukan jumlah n suku pertama dalam dan berikut penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menentukan jumlah tabungan selama n bulan, terus menghitung jumlah produksi selama n bulan sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Peserta didik juga diharapkan disiplin, tanggung jawab, dan mampu bekerja sama serta terampil dalam menyelesaikan deret aritmatika secara ringkas dan tulisan. Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, nanti kalian belajar secara berdiskusi. Terus untuk yang kedua agendanya yaitu nanti ada suatu permasalahan. Terus yang kedua nanti ada pembimbingan penyelidikan individu maupun kelompok. Terus selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu nanti kalian presentasi. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu penarikan kesimpulan. Terus selanjutnya nanti akan ada pretest dan posttest. Yang terakhir itu adalah penilaian berupa penugasan. Untuk penilaian pembelajarannya, untuk teknik penilaiannya, yang pertama Bu Anita akan menilai dari penilaian sikap, yaitu dilihat dari observasi, disiplin, tanggung jawab, kerjasama selama pembelajaran pada saat diskusi maupun tanya jawab baik lewat Zoom, WA Group. Untuk penilaian pengetahuannya nanti ada penugasan individu. Untuk penugasan individu nanti ada link di Google Classroom ya, nanti kalian kerjakan. Sedangkan untuk penilaian keterampilannya yaitu keterampilan memecahkan masalah soal kontekstual dari LKPD. Terus ada lagi yaitu keterampilan waktu presentasi hasil diskusi kelompok. Ya, tadi ada instrumennya yaitu untuk penilaian sikapnya, nanti kan akan ada lembar observasi sikap dan rubrik penilaian. Terus untuk penilaian pengetahuannya, soal uraian dan teknik pensekorannya. Terus untuk penilaian keterampilan nanti akan ada lembar keterampilan dari LKPD ya. Sebelum memulai pembelajaran, ini ada kuis ya. Kalian bisa lihat di gambar, yaitu sebuah contoh. Di samping itu ada sebuah counter pulsa, dijual berbagai macam kartu perdana dan voucher pulsa dengan harga yang beragam. Jika Denis membeli sebuah kartu perdana, maka dikenakan harga 12.000. Jika Denis membeli 2 kartu perdana, maka akan dikenakan harga 20.000. Jika Denis membeli 3 kartu perdana, dikenakan harga 28.000. Begitu juga seterusnya, setiap penambahan pembelian 1 kartu perdana, harga bertambah 8.000. Yang ditanyakan, berapa jumlah uang yang harus dibayar Denis jika ia membeli 10 kartu perdana ya. Dari soal itu kira-kira bagaimana menentukan suku pertama beda dari permasalahan di atas? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Soalnya terlihat ya? Halo? Bisa terlihat. Ya, yuk. Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari permasalahan yang Bu Anita sampaikan tadi? Bagaimana menentukan suku pertama beda maupun banyaknya jumlah uang yang harus dibayar Denis jika ia membeli 10 kartu perdana? Yo.
Suku pertamanya 12.000, Bu. Ya, Terus karena suku kedua 20.000, jadi nentuin bedanya 20.000 dikurangi 12 sama Ya. dengan 8.000. ya. Jadi Terus? bedanya 8.000. Bagaimana menentukan suku pertama? Beda. Menentukan jumlah suku ke N dalam deret aritmatika. Tadi sudah dijawab Siska, untuk menentukan suku pertama beda dalam deret aritmatika, menentukan jumlah N suku pertama dalam deret aritmatika. Sekarang kalian lihat permasalahan yang pertama. Nah, terus ini permasalahan yang kedua. Ya, sudah terlihat ya. Nah, sekarang Sudah. Bu Anita sudah buat grup WhatsApp secara kelompok. Kelompoknya sudah dibagi kemarin. Ya, sekarang kalian Sudah, Bu. ya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti bahan ajar, internet, serta sumber lain yang relevan untuk mengerjakan LKPD tersebut. Kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini untuk linknya sudah Bu Anita ya, setiap kelompoknya untuk link WhatsApp-nya. Silahkan kalian berdiskusi. Untuk waktunya 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Jadi kalian bisa diskusi lewat WhatsApp group atau mungkin ada yang ditanyakan yang belum jelas. Bisa diskusi secara kelompok di WA group. Siapa yang belum jelas? Sudah. Sudah jelas? Yang lain mungkin? Saya Bu belum Ya. belum pahami cerita soal cerita. Oh, ya mungkin teman kalian yang bisa menjawab. Dibuat model matematikanya dulu, Ta. Terus ditentukan suku pertama dan bedanya. Ya, jadi nanti kalian tentukan dulu nilai U1-nya atau suku pertamanya. Suku pertamanya berapa, bedanya berapa, betul yang disampaikan tadi oleh Rizky ya. Terus setelah itu baru pertanyaannya apa yang ditanyakan. Itu ya, sudah paham untuk Kak? Ya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Untuk permasalahan nomor 1 ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh tidak. Untuk yang nomor 2? Sudah, Bu. Ya. Sekarang kalian lihat nanti dalam pengerjaannya ini ada rambu-rambu penyelesaiannya. Untuk yang pertama itu informasi apa saja yang diperoleh dari soal tersebut. Terus yang kedua, dengan adanya informasi tersebut, kalian buat sebuah rencana model pemecahannya. Terus setelah itu laksanakan rencana pemecahannya. Terus selanjutnya yaitu periksa kembali solusi dari permasalahan yang telah dibuat dan membuat kesimpulan. Sudah ya? Sudah 15 menit ini sepertinya. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, ya setelah mengerjakan LKPD dan tadi sudah berdiskusi dengan kelompok melalui WA Group, sekarang marilah kita diskusi LKPD pada forum ini yuk. Sekarang silahkan yang mau mempresentasikan
hasil dari diskusi setiap kelompoknya. Bu Anita stop share dulu ya. Ya, silahkan. Nomor 1, Bu. Ya, untuk permasalahan 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Informasi yang diperoleh adalah U1 sama dengan 50.000, U2 sama dengan 55.000, dan U3 sama dengan 60.000. Lama menabung 2 tahun sama dengan 24 bulan. Rencana model pemetahannya menentukan SN. Menyelesaikan permasalahannya S24 sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 kali B sama dengan 24 dibagi 2 dikali 2 kali 50.000 ditambah 24 min 1 dikali 5.000 sama dengan 12 dikali 100.000 ditambah 23 dikali 5.000 sama dengan 12 dikali 100.000 ditambah 115.000 sama dengan 12 dikali 215.000 sehingga hasilnya 2.580.000. Kesimpulannya adalah jadi banyak tabungan Alfian selama 2 tahun 2.580.000. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, silahkan kelompok lain yang mau menanggapi. Mungkin hasilnya berbeda. Kelompok 1 bagaimana? Hasilnya sama, Bu. Sama. Untuk kelompok 2? Sama, Bu. Hasil dari setiap kelompok kalian buka, terus kalian buka seperti ini. Nah, ini hasil dari kelompok. Coba dari kelompok 1 dulu. 2 mana ini kelompok 2? Ya, hasilnya sama ya. Yuk, sekarang dilanjutkan untuk soal yang nomor 2. Siapa yang mau melakukan presentasi? Saya, Bu. Dari kelompok berapa? 3. Oh iya, sebentar. Bu Anita, jadikan host dulu ya. Iya, Bu. Silakan bisa di-share, Dok. Kayu dipotong menjadi 5 bagian. Jika panjang kayu terpendek sebesar 120 cm dan panjang kayu terpanjang sebesar 240 cm, berapa panjang kayu dipotong? Dan dengan 1,3 cm dengan 240 cm. Ditanya panjang kayu sebelum dipotong. SN sama dengan U1 5 sama dengan 5/20 ditambah 240 sama dengan kali 360 sama dengan 5 kali 180 sama 91 cm. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yulia. Mungkin ada kelompok lain yang hasil jawabannya berbeda dengan kelompok Yulia. Ya. Sama, Bu. Yo, coba dilihatkan seperti ini ya. Jadi hasil dari jawaban setiap kelompoknya diperlihatkan seperti ini. Coba Bu Anita pengen lihat. Seperti di permasalahan 1 tadi. Yo, yang sudah selesai kelompoknya.
Oh iya, tidak terlihat Sahwa, agak didekatkan. Hasilnya berapa punya Sahwa? 900 cm. Oh iya, terus Rizky, kelompoknya Rizky? Ya, terima kasih. Itu ya, jadi jadi permasalahannya tadi seperti ini ya. Buah kayu dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk sebuah barisan aritmatika. Jika panjang kayu terpendek adalah 120 cm, sedangkan kayu terpanjang 240 cm, berapa panjang kayu sebelum dipotong ya. Tadi hasil diskusi dari setiap kelompok menunjukkan hasilnya sama ya, yaitu 900 cm ya. Jadi dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 itu bisa diambil kesimpulan seperti apa? Coba Rizky atau siapa? Yulia? Masalah 1 dan 2 adalah didapatkan rumus Sn sama dengan N/2 kali U1 plus UN, atau kesimpulan dari permasalahan 1 dan 2 adalah rumus Sn sama dengan N/2 kali 2A plus N-1 kali beda, dan Sn sama dengan 2 kali A plus UN. Ya, terima kasih sekali pada Rizky yang telah memberikan kesimpulan dari permasalahan 1 dan 2. Ya, untuk lebih jelasnya, Bu Anita akan memberikan penguatan dengan memberikan contoh soal. Bentar ya. Seperti ini ya. Dari apa yang tadi kita diskusikan, itu siapa yang bisa menarik kesimpulan? Jadi, Ya. rumus jumlah N suku pertama Sn sama dengan N/2 A plus UN. Oh ya, terima kasih. Ya, untuk memberikan penguatan, Bu Anita akan share dulu. Sudah terlihat? Sudah. Sebuah permasalahan. Nah, Rani bekerja di sebuah perusahaan. Ya, ia menerima gaji pertama sebesar 3 juta. Terus, setiap tahun gaji Rani naik sebanyak 500.000. Berapa jumlah uang yang diterima Rani selama 10 tahun? Jadi, gaji awal itu A itu sama dengan 3 juta. Kenaikan gajinya B 500.000, ditanyakan jumlah gaji selama 10 tahun. Jadi untuk menentukannya yaitu menentukan nilai S10. Nah, jadi yang ditanyakan adalah gaji selama 10 bulan, maka nilai SN-nya itu adalah N/2 2A plus N-1 kali beda. Kenapa? Karena nilai UN-nya belum diketahui. Maka S10 sama dengan 10/2, 2 kali 3 juta ditambah 10 min 1 kali 500.000. Maka S10 sama dengan 5 kali 6 juta plus 4.500.000. S10 sama dengan 5 kali 10 juta 500.000, maka S10 sama dengan 52.500.000. Jadi jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 bulan adalah 5.250.000. Jelas? Jelas, Bu. Ya, sekarang kita lihat materi berikut. Misalkan U1, U2, UN adalah barisan aritmatika, maka penjumlahan dari U1, U2 plus titik-titik plus UN itu adalah deret aritmatika.
Jadi secara umum dari suatu barisan U1, U2, titik-titik UN dengan U1 sama dengan A dan beda sama dengan B dapat diperoleh bentuk umum deret aritmatika yaitu U1 ditambah U2 ditambah titik-titik ditambah UN sama dengan A plus B plus 2A plus 2B plus A plus N-1 kali beda. Dari suatu deret aritmatika dapat diperoleh suatu jumlah. Ya, jadi untuk menentukan jumlah n suku pertama ditentukan rumus berikut. Sn itu sama dengan A plus B ditambah A plus 2B ditambah titik-titik ditambah A plus N-1 kali beda. Ya, jadi Sn itu sama dengan Sn sama dengan n A plus UN per 2 atau bisa ditulis Sn sama dengan n per 2 A plus N-1 kali beda. Dengan n itu adalah banyaknya suku, n-nya anggota bilangan asli, A adalah suku pertama, B itu adalah beda atau selisih, UN sama dengan suku ke N, Sn sama dengan jumlah N suku pertama deret aritmatika. Ya, yuk dari yang tadi kita pelajari, siapakah yang bisa membuat kesimpulan? Silahkan. Jadi kesimpulannya rumus jumlah n suku pertama Sn sama dengan n per 2 A plus UN atau Sn sama dengan n per 2 2A plus N-1 kali beda. Ya. Gitu. Ya, terima kasih. Dan kesimpulannya bisa kita lihat di layar. Jadi deret aritmatika itu adalah jumlah suku yang ditunjukkan oleh barisan aritmatika, di mana rumus n suku pertama dari deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan n A plus UN per 2 atau Sn sama dengan n per 2 2A plus N-1 kali beda. Selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kali ini. Yo, siapa yang mau melakukan refleksi? Jadi pengalaman apa yang telah kalian peroleh saat mempelajari deret aritmatika? Oh ya, Siska silahkan. Refleksinya, kelebihannya bisa diskusi langsung dengan teman, bisa tanya langsung dengan guru. Kelemahannya boros kuota, kadang teman juga nggak punya kuota sehingga nggak bisa ikut pembelajaran. Oh iya. Terus bagaimana cara menentukan suku pertama dan beda? Gimana, Bu? Bagaimana cara menentukan suku pertama dan beda untuk deret aritmatika? Cara menentukan beda adalah mencari selisih dua suku yang berurutan. Ya, betul sekali. Kalau yang ditanyakan, bagaimana menentukan jumlah n suku pertama? Ayo Nunun. Sn sama dengan n per 2 kali 2A plus N-1 kali beda. Ya, terima kasih sekali. Sekarang untuk memperdalam pengetahuan kalian, nanti silahkan kalian kerjakan lembar tugas peserta didik ya. Nanti Bu Anita akan kirim linknya di WA group ya. Nanti Bu Anita akan kirim link di WA group. Iya, Bu. Nanti kalian silahkan Ya, Bu. kerjakan. Iya, Bu. Silahkan kalian kerjakan ya, paling lambat hari ini pukul 18. Iya, Terus Bu. untuk pertemuan selanjutnya Siap. yaitu
ulangan harian tentang barisan dan deret aritmatika. Untuk bentuk soalnya nanti pilihan ganda terdiri dari 20 soal. Nanti platformnya menggunakan Google Form ya, seperti biasa. Terus saya rasa pembelajaran hari ini saya cukupkan. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.